Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harusnya pagi ini saya jadwalnya di Puskopkar nih sebenarnya, cuman kondisi masih kurang fit. Kita alihkan jadwalnya di masjid Nidaul Ilmi. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi SAW merintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bima'in wath-thalji wal barad wa nakkihi minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu binad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi SAW dibaca pada rakaat ketiga, karena salat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama, kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah, kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air, salju dan air dingin, bersihkan kesalahannya,
sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahul an yus'al. Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian, dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab, karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga, kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu 3. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka 3 perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah, tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa, seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan, ijtihad beliau, bahwa apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi SAW, dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ku perintahkan kalian ziarah kubur, karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian. Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah, mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu, yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, minta kepada agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, karena Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak juga mengatakan iya. Beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar.
Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22, di mana Allah mengatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur. Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati, karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur, disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarin nar, lubang dari lubang-lubang neraka.